Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 10 September 2021 dalam pekan ke-23 masa biasa. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 1 ayat 1 sampai 2, ayat 12 sampai dengan 14, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini men-sharingkan pengalaman imannya kepada Timotius, rekan seperjuangan dalam karya kerasulan, tetapi yang biasa dia panggil sebagai anaknya. Dengan jujur, Paulus bercerita bahwa dirinya sebelumnya adalah seorang penghujat, seorang penjahat yang menganiaya para pengikut Yesus Kristus. Tetapi Paulus juga mengakui bahwa semua itu dia lakukan di luar pengetahuannya. Artinya dia melakukan itu karena dia memang tidak tahu. Namun sesudah perjumpaannya dengan Yesus, Paulus bertobat. Dan Paulus dikenal pada akhirnya sebagai seorang pewarta Yesus Kristus yang ulung. Dan itu dia lakukan seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini sebagai wujud syukurnya kepada Yesus Kristus yang telah mengasihaninya, kepada Yesus Kristus yang telah berbelas kasihan kepadanya, kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkannya. Saudari dan saudara yang terkasih, kita pasti bukan seorang penjahat. Kita pasti seorang yang tidak sama seperti Rasul Paulus. Kita bukan seorang penganiaya pengikut Yesus Kristus. Bahkan kita adalah pengikut Yesus Kristus. Tetapi soal dosa, sering kita jatuh dalam dosa. Dan biasa kita mengalami pengampunan yang kita terima dari Allah melalui Yesus Kristus di dalam gerejanya saat ini. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita terus dikasihani, bahwa kita terus mengalami belas kasihan Allah, Allah selalu menerima kita dalam diri Yesus Kristus di dalam gerejanya dan memberikan pengampunan kepada kita. Kalau Rasul Paulus melaksanakan karya pewartaan dengan sungguh-sungguh sebagai wujud syukurnya kepada Allah yang telah berbalas kasihan kepadanya, maka untuk kita, apa yang kita lakukan sebagai wujud syukur kita kepada Yesus Kristus yang telah terus-menerus setiap saat bahkan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Saudari dan saudara terkasih, sementara dalam bacaan Injil melalui perumpamaan, Yesus sesungguhnya mau mengungkapkan kebiasaan manusia yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain daripada menemukan kesalahan di dalam dirinya sendiri. Bahkan dengan tegas pula melalui perumpamaan itu, Yesus mengatakan bahwa justru kesalahan yang paling kecil sekalipun dalam diri orang lain, itu yang mau dicari dan itu yang ditemukan, daripada melihat balok yang ada di dalam dirinya, daripada melihat kesalahan besar yang ada dalam dirinya. Saudari dan saudara terkasih, pertanyaannya adalah, mengapa orang selalu mencari-cari kesalahan pada orang lain daripada menemukan kesalahan, kekurangan di dalam diri sendiri? Dalam permenungan saya mendapat jawaban seperti ini.
orang yang biasa melihat kesalahan, termasuk kesalahan kecil dalam diri orang lain, adalah orang yang selalu menggunakan mata ini. Mata yang masuk dalam salah satu panca indera. Nah, kalau orang menggunakan mata yang ini, yang masuk dalam salah satu panca indera, maka dia pasti akan selalu mencari kesalahan dalam diri orang lain. Karena mata yang ini memang arahnya keluar, melihat yang lain di luar, termasuk menemukan kesalahan-kesalahan orang lain, termasuk kesalahan yang paling kecil, yang dalam bahasa Injil hari ini diumpamakan dengan selumbar. Selalu menggunakan mata itu, maka selalu mendapatkan dan menemukan kesalahan dan kekurangan pada orang lain, termasuk yang paling kecil. Sementara andai kata orang menggunakan mata hati, maka orang seperti itu akan lebih banyak masuk ke dalam dirinya, akan lebih banyak melihat apa yang ada dalam dirinya. Orang yang menggunakan mata hatinya, dia akan lebih banyak merenungkan dirinya sendiri dan bahkan menemukan kekurangan dan kesalahan di dalam dirinya sendiri. Itu lebih utama yang dia lakukan mulai dari dirinya sendiri, menemukan apa yang masih kurang daripada mencari kesalahan pada orang lain. Saudari dan saudara terkasih, apakah saya dan Anda lebih banyak menggunakan mata yang merupakan salah satu dari panca indera, atau kita menggunakan lebih banyak mata hati kita? Andai kata kita, karena kita yang paling tahu, andai kata kita selalu mencari-cari kesalahan orang, pasti kita lebih banyak menggunakan mata sebagai salah satu panca indera daripada menggunakan mata hati kita. Tuhan mengharapkan kita pertama-tama menggunakan mata hati kita, menemukan kekurangan dan kesalahan dalam diri kita, membersihkannya sebelum kita melihat kesalahan dalam diri orang lain dan sesama kita. Tuhan memberkati.